ada cerita apa namanya yang agak menggelitik lah untuk saya pribadi ketika tadi kan saya nemenin member follow up ke orang tua calon member, dan banyaklah obrolan saya, termasuk juga sudah positif banget, tinggal bantu cari modal orang tuanya. Cuman ada sedikit cerita dari si orang tua calon member ini, sedikit curhat lah, bahwa beliau kan S2. Nah, beliau S2 punya temen, otomatis ya pikiran saya, tapi dia nggak ngejelasin bahwa temennya itu S2 apa bukan, tapi karena beliau juga S2 terus nyeritakan bahwa ada temennya yang beliau juga tidak PNS. Beliau itu tidak PNS, dagang. Ada temennya dalam proses pernikahannya itu diharapkan oleh mertuanya itu PNS. Karena tahu kalau mertuanya itu cari mantu yang PNS, akhirnya dia ya mungkin karena saking cintanya ya harus berbohong bahwa dia mengaku bahwa dia PNS di kota Tuban. Nah, temannya itu orang Gresik, PNS di kota Tuban. Jadi tiap Sabtu Minggu itu pulang. Ceritanya seperti itu dari beliau. Setiap Sabtu Minggu pulang. Sampai berjalan 2 tahun sampai punya anak. Akhirnya si temannya bapak tadi ngaku bahwa dia sebenarnya bukan PNS, tapi dia istilahnya nyari ikan gitu loh di laut di Tuban, nyari ikan, tapi bukan nelayan yang di pinggir-pinggir, nggak sampai ke tengah gitu. Akhirnya singkat cerita dia punya anak, karena mertuanya kaget kalau dia ternyata bukan PNS. Akhirnya disuruh cerai. Akhirnya sekarang cerai, rumah tangganya hancur gara-gara kasus cerita tersebut. Yang pertama adalah merubah mindset bahwa suatu pekerjaan, ini dalam tanda kutip kita bahasnya adalah konteksnya PNS ya, merubah mindset orang-orang zaman dulu bahwa suatu pekerjaan itu nggak hanya PNS gitu loh yang bisa memberikan kehidupan ke depan. Itu memang agak sulit kalau kita ngobrol sama orang yang pola pikirnya kolot lah bahasanya. Makanya penting yang namanya wawasan bergaul. Yang hikmah yang kedua, kenapa dalam rumah tangga mertua atau orang tua itu dilarang ikut campur, ya akibatnya takutnya seperti ini gitu. Bagi saya kan yang penting kan pekerjaan apapun, yang penting si suami bertanggung jawab bagi anak sama istrinya kan gitu. Jadi banyaklah yang saya juga temukan hal-hal baru, pengalaman ketika saya melakukan pendampingan kepada jaringan, kepada tim di bawah saya. Jadi bagi teman-teman yang males pendampingan atau ya menganggap pendampingan itu capek, buang-buang duit dan sebagainya, salah teman-teman. Anda akan mendapatkan sesuatu hal, bahkan ilmu, pengetahuan yang tak ternilai harganya dari sebuah uang. Jadi benar-benar luar biasa dari cerita itu. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Itu cerita dari pengalaman saya ketika terjun mendampingi jaringan sampai lapisan yang paling bawah ya. Dadah.